Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban. Ayo kita latihan halaman 17-18, kegiatan 1.8 mengenai bagian-bagian tubuh. IPA kelas 7 bab 1 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Baik Sobat Gen, sebelum menjawab soal atau perintah yang ada, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu keterangan yang ada. Kamu telah mempelajari bahwa makhluk hidup tersusun atas unit terkecil yang disebut sel. Sel berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan akan menyusun organ. Sekarang, tentukan bagian tubuh manusia yang termasuk sel, jaringan, atau organ dengan memberi tanda centang pada kolom sel, jaringan, atau organ pada tabel 1.6 nantinya. Bagian ini perintahnya cukup mudah ya, tinggal beri centang aja pada keterangan yang ada untuk menunjuk apakah bagian tubuh tersebut termasuk sel, atau jaringan, atau termasuk organ. Jadi langsung kita coba saja jawab ya. Bagian kita mulai dari dua bagian tubuh manusia yang pertama. Pastinya untuk gambar ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tapi coba tetap kita kenali bagian tubuh ini ya Gen. Untuk gambar pertama, ini terdapat bagian tubuh berupa hati. Atau istilah lainnya ada namanya liver. Nah, hati merupakan salah satu organ yang perannya tentu sangat vital dalam tubuh manusia. Nah, organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Kenapa hati disebut organ? Ya karena organ hati tersusun atas jaringan hati. Yang mana jaringan hati ini terdiri atas sel Kupffer dan sel hepatosit. Nah, kalian bisa cari itu apa ini sel-sel ini ya. Nah, organ hati ini juga bersama organ lain ternyata menyusun sistem ekskresi pada manusia. Ini untuk jawaban yang pertama. Untuk gambar kedua, terdapat bagian tubuh berupa, ya jelas ya namanya mata ya. Nah, mata adalah organ pada tubuh yang berfungsi dalam penerimaan rangsangan dalam bentuk cahaya. Kenapa mata disebut organ? Ya, karena organ mata tersusun atas berbagai bagian di dalamnya yang menjalankan peran masing-masing. Yang tentu bagian-bagian ini tersusun atas berbagai jaringan, seperti ada jaringan saraf, kemudian jaringan otot, jaringan darah, dan sebagainya. Ini untuk dua gambar pertama, Gen. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Untuk gambar ketiga, ini merupakan bagian neuron atau disebut sel saraf. Sehingga jelas jawabannya adalah termasuk sel ya. Nah, sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Nah, jutaan sel saraf seperti gambar ini membentuk suatu sistem saraf. Oke ya Gen, kenapa bagian ini disebut sel? Ya karena neuron ini hanya terdiri dari satu sel aja atau satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, bagian yang memanjang ini merupakan bagian badan sel yang keluar dari badan sel itu sendiri, yaitu ada dua macam. Serabut saraf namanya, yaitu ada dendrit dan akson ya. Untuk gambar keempat, terdapat eritrosit atau tepatnya sel darah merah. Ya walaupun banyak kelihatannya yaitu masing-masing disebut sebagai sel darah merah atau eritrosit. Sehingga jawabannya adalah termasuk dalam kategori sel. Meskipun sel darah merah ini berkumpul satu sama lain, tetap disebut sebagai sel-sel darah merah. Belum bisa disebut sebagai jaringan darah. Oh ya Gen, bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen ya. Lanjut untuk gambar terakhir, ini jelas ada telur ayam. Di situ ada 4 butir telur ayam ya. Nah, telur merupakan sel karena tersusun atas satu sel. Ya memang contoh sel pada hewan yang paling besar adalah sel telur pada unggas. Misalnya telur ayam ini ya, jadi jangan salah kaprah. Nah, pada saat sudah dibuahi, maka sel telur atau ovum akan berubah menjadi zigot yang kemudian terbungkus oleh cangkang yang keras sebagai pelindungnya. Nah, Gen, meskipun telur ini dikumpulkan bertumpuk-tumpuk satu sama lain, tetap tidak bisa disebut sebagai jaringan ya, karena ini masing-masing sel tidak bisa
bergabung dengan sel yang lainnya ya. Seperti halnya pada tadi sel saraf yang bentuk jaringan saraf dan lainnya contohnya ya. Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Ayo kita latihan halaman 17-18 kegiatan 1.8 mengenai bagian-bagian tubuh IPA kelas 7 bab 1 semester 2. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua ya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.